Tes 1 2. Nah, oke, kali ini kita kembali lagi. Perkenalkan saya Ahmad Mugianto yang selalu review jam tangan Homas dan update tentang jam tangan Homas. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe karena kita ke depan akan update yang lebih seru-seruan lagi. Banyak juga beragam dress watch, GMT, dan diver watch juga. Dan kali ini kita akan review Steel Dive Hook Jubilee. Dulu banget kita pernah review ini, cuman kan kualitas kameranya nggak sebagus ini kan, nggak secerah ini kan. Nah, ini nanti kita akan lebih detail lagi bagaimana sih sebenarnya Steel Dive Hook Jubilee ini. Langsung akan kita buka, jangan sampai salah ini ya. Dulu pernah aku review begini, ini pas dibuka salah model, bro. Nah, oh benar cuy. Dan ini dia. Untuk kelengkapannya dia ada dapat kotak box seperti koper begini, ini khasnya Steel Dive sama Adis Dive satu pabrik. Ada alat pemotong rantai tentunya, ada kartu garansi seperti kartu ATM dan manual book. Udah, itu aja untuk kelengkapannya Steel Dive. Oh iya, untuk pembelian Steel Dive khusus di aku, ini kan Steel Dive dari sananya nih nggak dapet kain fiber ya. Nah, khusus di aku nanti bakal dapet bonus kain fiber, coy. Fiber, bukan fiber optik ya, kain fiber apa sih namanya? Ya kain lap untuk jam tangan gitulah ya. Nah, itu. Jadi nanti bakal dapat bonus itu. Dan inilah jam tangannya, mari kita buka. Angel cuy. Walah, tuh ini kan agak kelihatan jelas kan hijaunya sekarang kan. Hijaunya kayak ini enggak sih? Oh, enggak, beda ya. Ini enggak gede-gede. Dari kalian lihat awal dari video ini enggak gede-gede segini doang kan dia kan. Ya, begitulah kehidupan. Memang kita tidak selalu bertumbuh. Kadang tetap stay adalah pilihan yang tepat. Anjay. Anjay enggak tuh. Oke, ini kita spill jam tangannya. Kayak mana sih bang itu jam tangannya nih? Kita rubah dulu nih warna lampunya biar agak masuk nih kan. Nah gini kali ya. Cakep nih. Apa ini agak sini aja, agak sini cuy. Nah, fokus. Nah, Tiami. Oke, ini adalah Steel Dive. Steel Dive Hook. Ntar kita cek dulu. Nah, bang, itu Steel Dive bedanya apa dengan Pagani bang yang hook bang gitu. Kemarin kan aku pernah review yang Pagani ya. Nah, next video selanjutnya kita akan bikin komparasi Steel Dive hook dan Pagani hook ya kan. Menarik bukan ya kan. Makanya subscribe dulu cuy. Nah, oke, sekarang kita akan mulai dari yang bagi yang belum pernah nemu nih, baru datang ke channel ini. Ini adalah brand jam tangan Homage tulisannya ya. Nah, apa itu bang jam tangan Homas? Jam tangan Homas adalah jam tangan yang dia ini didevelop untuk awalnya nih historicalnya, sejarahnya itu didevelop untuk menghargai atau mengapresiasi model-model jam tangan yang terkenal tapi dia sulit didapat. Contoh kayak Rolex, contoh kayak Audemars Piguet, Patek Philippe, Vacheron Constantin dan lain sebagainya. Nah, kebetulan ini mirip Rolex Hook begitu. Tapi ini kategorinya nggak mirip 100% ya. Homas itu nggak ada yang mirip 100% gitu. Ada di sini bagian bakalnya ini berbeda dengan Rolex yang originalnya. Kebetulan ini adalah brand Steel Dive model submarine hook dengan bezel putar 120 klik. Kita cek. Nih kita zoom ya. Nah, 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, cukup ngitungnya gitu aja, nggak usah dihitung sama semua lingkaran, nggak boleh, nggak boleh. Kelamaan gitu. Ketika dari angka 12 ke angka 11 ini 10, otomatis kalau dia akan berputar adalah 120 klik begitu cuy. Dan ini jamik banget ini. Gantengnya tuh kayak ini loh. Lebih ke maco. Kalau Steel Dev ini lebih ke maco, ke army banget, tentara banget kayaknya dia emang begitulah lebih ke situ. Dan dia bezelnya sudah seramik dengan kaca safir plus anti reflective coating. Kita akan tes dulu. Oke. Untuk dari segi materialnya, kenapa sih jam Homas kemudian adalah jam alternatif banget dibanding dengan jam tangan yang KW atau jam tangan yang modding? Biasanya yang lari ke aku kebanyakan ke WhatsApp untuk konsultasi terkait dengan jam tangan itu adalah dia beli modding ngembun atau dia punya jam KW akhirnya kapok dan dia kayak udah ini frustasi gitu loh, kayak aku bingung nih beli jam tangan KW harga 1 juta lebih, harga 2 juta lebih, bahkan aku beli 3 juta loh bang, kok masih rusak ya, kok masih apa namanya, kok masih nggak memuaskan ya. Yaitu tadi yang aku jelaskan bahwasanya kalau jam KW kita nggak bisa menaruh harapan banyak gitu loh, karena kita juga nggak tahu produksinya di mana dan bagaimana standarisasinya begitu. Karena ada juga yang dia beli 500.000 dijual 300.000, dijual 3 juta gitu. Itu ada. Karena mindset orang itu bahkan ketika dijual harga mahal, justru orang malah tertarik. Anehnya itu jam KW semisal beli 300 nih, dijual 500, orang nggak tertarik, ah murah pasti jelek. Tapi ketika dijual 3 juta, kalian malah pengen. Nah itu dosa besar pertama hobi jam. Bukan hobi jam channel ya, maksudnya ke dosa pertama kita ketika menjadi hobi jam dan ingin nyoba-nyoba produk KW gitu. Akhirnya ya pelajarannya adalah kehilangan uang segitu gitu loh. Dan sebelum berending ke jam Homas ini, kemudian kayak baru tersadarkan gitu, oke jam Homas ternyata begini ya, ternyata begini, ternyata siap tempur banget gitu, nggak ngembun, kaca safir, bezel seramik gitu, material 316L stainless steel. Jadi material jangan stainless steel doang, harus ada grade-nya. 316L stainless steel cuy. Makanya biar nggak karatan, nggak korosi gitu kan, banyak nih mungkin yang ada di sini juga kebanyakan memiliki jam tangan yang harga tentu di bawah 1 juta atau mungkin 1 jutaan, tapi masih korosi atau masih berkarat atau masih ada bercak-bercak segala macam lah. Nah itu, ini solusinya cuy, ini solusinya. Dalam jangka panjang memang kalau dari segi baru di head to head ya sama aja, nggak kelihatan bedanya gitu. Kecuali kalian zoom kerapian dialnya kayak gini nih contoh. Nah, kecuali kalian zoom kerapian dialnya seperti ini, kita lap sebentar. Maka kalian akan menemukan bedanya di mana tuh. Detail dari masing-masing markernya, zoom cyclopsnya nih. Tuh. Rapi banget ini, nggak ada jebret-jebret bagian jarumnya. Biasanya kalau jam KW atau jam kurang itu ya dia akan jebret-jebret segala macam lah gitu kan. Oke. Kelihatan ya kerapiannya udah nggak perlu dipertanyakan ini cuy. Dia untuk dialnya semi sunburst gitu, pewarnaan tone warnanya. Ganteng sih ini sih. Oke, kembali lagi. Terus untuk dari segi mesin, usahakan jangan sampai mesin kalengan, karena kan yang di sini biasanya
Kalau yang baru-baru masuk sini tuh kebanyakan pakai mesin kalengan jam tangannya atau pakai mesin baterai yang kalengan juga atau baterai yang Miyota. Bang, ini baterai Miyota tapi ya Miyota baterai harga berapa? 100.000, 150.000 mesinnya cuman gitu. Dan itu kalau rusak IC juga PR juga begitu. Dan kalau ini ditenagai dengan mesin Seiko NH35A dengan power sampai 41 jam. Dan ini sangat sensitif sekali gitu. Baru dipegang diangkat juga udah gerak dia mesinnya, saking sensitifnya itu cuy. Untuk dari segi lum atau luminous, karena ini memang diver dan tersertifikasi 300 meter nih. Nah 300 meter automatic 300 meter, maka dia menyesuaikan karena memang dia sudah tersertifikasi, bukan kayak Seiko Mod 300 meter tapi ketika di tes lum bareng ini nih head to head gitu, ibaratnya kita compare dengan ini jelas jiper bro gitu, nggak ada tandingannya. Mohon maaf nih ya kan, semisal kalian beli Seiko Mod yang harga 3 juta deh, ada yang banyak lah di sosmed itu, bahkan ada yang jual 4 juta sampai kayak tapi kalau berani head to head compare dengan BB9 ini lumnya, aku berani compare jelas jiper bro begitu ya. Produk produk pabrikan memang standarisasinya berbeda gitu. Terus untuk ukuran dan dimensinya akan kita ukur-ukur. Kita tes kaca safirnya dulu cuy. Udah rata kanan ya, habis baterainya titit gitu. Oke, langsung kita akan ukur-ukur manja dulu. Nah, salah ini, minus ini. Nah. Untuk diameter bezel di 40 mm. Untuk diameter case dia di 41 biasanya. Kalau case dan crown itu di 44 cuy. Case sama crown ya itu, plus crown dia. Itu di 44. Untuk lak-tulak itu mana Bang ini? Dari sini ke sini ini lak-tulak cuy. Lak-tulaknya di 47 sama kayak Pagani di 47 dimensinya. Untuk ketebalan dia di 13.7. Ketebalan di 13.7 dengan Sapphire Flat plus anti reflective coating. Terus untuk bagian laknya dia di 20 cuy. Di 20 mm. Dan untuk dari segi pengunci bakalnya dia udah double lock. Jadi udah nggak begitu rawan untuk dia copot atau tiba-tiba lompat segala macam, nggak banget ini kunciannya solid banget. Dan ini dia di finishing brush dengan logo Steel Dive di sini. Ini aja juga ada tulisannya Steel Dive. Ini tipe rantai Jubilee 5 link namanya. Kenapa Bang itu 5 link? Nah, kita hitung kenapa ini disebut dengan 5 link. Di sini kan ada nih link 1, 2, 3, 4, 5. 5 keping. Jadi 5 link dia. Ini Jubilee. Kalau 3 link itu ada 2 tipe, 3 link itu. Oyster atau model Presiden. Presiden itu yang date just yang day date itu Presiden bracelet. Biasanya kalau Presiden pasti disamakan dengan bakal butterfly, itu cakep gitu cuy. Dan untuk selanjutnya kita akan review di bagian loomnya. Apakah benar loomnya segarang itu untuk Steel Dive ya? Langsung saja kita akan cek tipis-tipis loomnya. Kita matiin dulu ini. Jadi kita memang kenapa Bang reviewnya nggak di cut gitu, bahkan videonya langsung one take one shot gitu ya, biar kelihatan normal aja gitu, biar kelihatan nggak ada bohong-bohongnya gitu, lost waste gitu ya kan. Nah ini nggak ada cutting memang tuh. Ya lampunya masih nyala lagi, tak matiin aja kali ya. Tak matiin dulu lampunya cuy, biar kalian bisa lihat lah ya kan. Tuh. Aku matiin dulu lampunya. Ini tanpa cut. Jagain. Jagain.
Nah, kalian udah bisa lihat itu. Itu baru aku center sebentar loh tadi, cuy. Ini masih ada lampu dari kamar sebelah kiri, nggak apa-apa, tapi ini langsung akan kita center. Coba yang bilang Seiko modnya lebih gonceng bisa main ke sini. Nggak menghina. Soalnya ya itu kebanyakan apa namanya? Nggak ada yang salah untuk kalian yang beli Seiko Mod atau beli jam Homas atau jam apapun itu. Tapi yang salah adalah aku berkali-kali bilang bahwasanya Seiko Mod itu tidak bisa dibandingkan dengan jam tangan original begitu loh. Karena sertifikasinya juga sudah berbeda. Nih lihat. Terangnya minta ampun bro ini bro nih lihat. Oke, kita panjer deh, kita panjer. Kita tunggulah ya. Sambil ngobrol-ngobrol santai aja nih. Kok fokus tapi kameranya ya. Ntar gini aja. Oke. Jadi kalau Seiko Mod itu dia produknya itu adalah produk UMKM gitu, bukan produk massal banget. Nah, itu digunakan untuk bagi orang-orang yang dia sudah bosan dengan model-model mainstream dan pengen eksklusif begitu. Nah, dipakailah itu Seiko Mod gitu. Tapi sebenarnya itu menurutku bukan Seiko modding ya. Bener katanya Bung Adrian gitu. Itu adalah Seiko yang di-develop dari nol gitu, cuman ambil mesinnya doang gitu. Kerangkanya juga nggak dari Seiko, mesinnya juga bukan dari Seiko yang satu piece jam tangan lantas habis gitu dioprek gitu, nggak ada suku cadang asli dari sana. Itu, dan sebenarnya problematiknya adalah kemudian kalau Rolex original ratusan juta, setelah itu ada yang bikin 50 juta, maka yang 50 juta dibilang KW. Tapi kalau Seiko ada range harga atas nih, ada Seiko yang alternatif. Kenapa dibilangnya nggak Seiko KW? Kenapa Seiko Mod? Itu cerdasnya Seiko, bro. Keren memang. Nah itu. Dan ini dia adalah, oh iya, untuk Seiko Mod itu sangat jauh-jauh berbeda dengan brand Seiko original ya gitu. Seiko Mod itu nggak terpaut dengan atau dengan factory Seiko originalnya, itu sangat berbeda. Dan ini lihat luminusnya, ini nggak usah skip aja, ini jarum juga bergerak, kalian bisa lihat, kalian bisa cek sendiri, kita sambil ngobrol-ngobrol santai saja. Ini aku nggak ada bohong-bohong ya kan, biasanya kan ada beberapa orang yang dia tes loom itu kadang ini ya apa namanya, tes loom tuh udah sekedarnya doang, di-cut terus habis gitu di sebentar banget gitu, seret habis gitu udah selesai gitu. Ini enggak nih. Kita sambil ngobrol aja nggak apa-apa, santai. Gitu cuy. Dan ini khusus bagi kalian yang pengen model-model begini, kalian bisa meluncur ke WhatsApp bagian sebelah kiri. Kalian bisa dapatkan, ini aku kasih promo harga di bawah 2 juta. Khusus ini harga di bawah 2 juta. Bisa nego-nego via WhatsApp untuk pembayaran, bisa aman lewat segala macam, lewat Tokopedia bisa, Shopee bisa, Paylater Shopee bisa, GoPaylater bisa, COD bayar di kurir bisa, transfer juga bisa. Nah, bedanya apa bang? Yang paling eksklusif itu sebenarnya transfer gitu. Kalau kalian transfer itu sudah include ongkir biasanya. Kecuali luar negeri ya, beda hal gitu kan. Biasanya kalau transfer tuh aku kasih gratis ongkir. Berbeda dengan kalau kalian cek ke Tokopedia, otomatis ya kalian ongkirnya masuk ke Tokopedia ataupun Shopee ataupun yang lain gitu. Kalau tentang terkait COD, tentu COD memiliki biaya layanan. Biasanya biaya layanannya COD itu plus 50.000 dari harga barang ini gitu. Semisal ini aku jual 1.800.000-an gitu kan. Nah, itu tambahin 50.000 gitu untuk biaya layanan COD, begitu aja. Untuk ongkir tetap kita yang tanggung cuy, begitu. Nah, ini udah 5 menit ya kayaknya, nggak tahu sih. Ya kisaran 4 menitan lah, ini masih gonjreng sekali bro nih lihat. Dibanding Seiko Mod yang buram bro. Nah ini masih nggak ada matinya ini cuy. Awet banget. Itu sih yang bisa kita obrolkan untuk malam ini. Ini kebetulan aku tag-nya malam, sekitar jam 10 malam.
Oke, itu aja. Untuk selanjutnya kita akan review dress watch kali ya. Udah ada yang mau ditanyakan, kalau kalian pengen ditanyakan diobrolkan bisa langsung lewat kolom komentar atau biar langsung WhatsApp saja di bagian sebelah kiri. Banyak juga model-model lainnya, banyak juga homas lainnya. Kalau kalian nemu gambar bisa kirim ke WhatsApp yang kalian pengenin, bisa nego-nego via WhatsApp begitu, coy. Jadi konsep kita itu ada cuan ada stok coy. Begitu. Oke. Mantap, semua bisa kita obrolkan, bisa kita konsultasikan. Pastikan kalian mendapatkan jam tangan yang pas di pergelangan tangan kalian dan selamat menikmati jam tangan apapun yang kalian gunakan hari ini. Kalau katanya Bung Adrian begitu. Oke, mantap, terima kasih. Jos. Ini masih hidup ini, sayang banget ya gitu. Ya udah, nanti kita akan bikin sesi compare loom. Oke dah. Nanti kita akan bikin saja sendiri. Ini udah 5 menit lebih dan masih gondreng banget ini tuh. Kalau dalam keadaan gelap, full gelap, nggak ada obat ini. Nih lihat. Psikomod udah redup begini nah ini. Begini nah. Oke, udah, terima kasih, mantap.